Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kembali kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana khamsatan khasira khamsatan, barang siapa meremehkan, menganggap enteng 5 perkara, maka dia rugi 5 perkara. Jadi kata Nabi, siapa yang meremehkan, siapa yang menganggap sepele, menganggap enteng 5 perkara, maka dia rugi 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasirat din, barang siapa meremehkan para ulama, menganggap enteng para ulama, tidak mau belajar dengan ulama, tidak mau menuntut ilmu dengan ulama karena merasa diri pintar daripada ulama, maka dia rugi agamanya. Maksud rugi agama itu, dia tidak mengetahui banyak hal tentang aturan-aturan yang ada dalam agama. Karena ulamalah yang mengajarkan bagaimana tata cara wudu yang baik, tata cara mandi yang baik, tata cara bersuci yang baik, bagaimana sholat wajib dilakukan, bagaimana sholat sunat dilaksanakan, bagaimana rawatib, bagaimana witir. Kalau tidak belajar, dikhawatirkan dia akan rugi. Coba kita lihat, kalau sholat gerhana agak berbeda sedikit dengan sholat sunat biasa. Gerhana rokoknya 2 kali. Kalau kada belajar, ketahuan nanti. Apalagi sholat fardu kifayah, tidak ada rokok, tidak ada sujud. Jangan sampai pas jadi imam disuruh orang
baju mantap, pakaian mantap, imamah mantap, suruh orang jadi imam fardu kifayah, pas rokok lawan sujud ya. Kada gempar lah dunia. Kan ada kisah aja ulun, kan ada dulu kisah ada orang yang ketika dalam acara pelaksanaan fardu kifayah datang pakai baju yang mentereng, begamis, bejubah, berselendang. Karena melihat ada orang yang pakaian rapi, bejubah, berselendang, disuruhlah oleh jamaah pian aja jadi imam salat fardu kifayah. Mau juasin maju, pas maju ke depan Allahu Akbar ya sidin. Tiba-tiba habis membaca Fatihah rokok sidin. Jamaah di belakang bingung, ini salat fardu kifayah kah lain kah? Cuma menegur, takut kalau salah ikuti. Rupanya imam tadi i'tidal, sujud semuaan. Padahal salat fardu kifayah itu 4 kali takbir aja, bukan tambah rokok, bukan tambah sujud. Sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya ada jamaah yang tidak bisa menahan diri, tanya, Ustaz, kenapa salat fardu kifayah pian pakai rokok, pakai sujud? Sepengetahuan kami salat fardu kifayah itu tidak ada rokok, tidak ada sujud. Sidin kada mau kalah juga. Oh ya sidin tahu ya kok fardu kifayah itu tidak ada rokok, tidak ada sujud, tahu ya kok. Cuma yang meninggal ini kebanyakan dosa. Kada cukup takbir, harus ditambahi dengan rokok dan sujud. Nah, sama pada bungol semuaan ya Allah. Nah, itu kisahnya tadi dalam artian kita bila meremehkan ulama, maka kita rugi dalam hal-hal agama. Banyak yang harus kita pelajari dengan ulama. Yang kedua lagi, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Siapa yang meremehkan para pemimpin, para umara, maka dia rugi urusan dunianya. Makanya di dalam kitab ini juga disebutkan bahwasanya kita apabila punya pemimpin, jangankan pemimpin yang di atas, RT aja misalnya RT aja kurang bagus, jangan salahkan beliau, sebab boleh jadi kesalahan itu datang dari kita. Kenapa? Nabi mengatakan, kata Nabi, siapa yang lari dari ulama, siapa yang meremehkan ulama, tidak mau belajar dengan ulama, menganggap enteng ulama, maka Allah akan berikan mereka 3 bala, 3 musibah. Salah satunya adalah Allah akan turunkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada besi pemimpin yang zalim, jangan salahkan beliau dulu, boleh jadi kita yang lari dari ulama. Sama ini, siapa yang meremehkan ulama, meremehkan pemimpin, meremehkan pejabat, rugi urusan dunia. Kada usah pian urusan yang jauh-jauh lah. Lawan RT aja kada bagus, selesai raskin sudah. Dengan RT aja kada bagus, bila Idul Adha panitia menuliskan namanya penerima hewan korban, ayolah Oja RT coret, selesai. Ya Allah, di masjid aja tapahwal dengan jali aja, selesai kada berinya wadai. Pura-pura kada melihat jali, apalagi dengan pemimpin, rugi kita. Uja abah guru bahari bila ada pemimpin yang kada bagus, didoakan saja, jangan disambat-sambati. Coba biar lihat setiap Jumat bagaimana imam memimpin doa di masjid-masjid di Brunei Darussalam. Pian kalau buka TV Brunei, apa ujar imam dalam bahasa Indonesianya, ya Allah berikan keberkahan kepada Sultan Hasanah Bolkiah, berikan kesehatan, berikan ini. Kalau kita imam kelawasan baca doa sakit kepala. Nah ini, jadi dengan pemimpin itu didoakan.
Didoakan aja, doakan mudah-mudahan sidin dapat hidayah. Jauh-jauh tadi, jangankan yang jauh itu, yang di dekat-dekat kita aja, misalnya dengan ketua masjid, dengan RT, apalagi dengan orang-orang kayak Jali, bermasalah aja selesai kita. Selesainya apa? Jali misalnya sekali pian makan mambil wadai 2 celinginya terus tuh. Padahal sekali aja mambil wadai, bermasalah dengan Jali lilih hatinya terus no. Tiap hari 2 kan masih mambil. Nah jadi kalau ada pemimpin-pemimpin itu, satu, kita introspeksi, boleh jadi kita selama ini lari dari ulama. Yang kedua, didoakan aja, doakan mudah-mudahan sidin dapat hidayah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan bagus, didoakan. Nah, jangan, karena di tangan mereka lah urusan dunia dan kendali penanganannya, kata kawan kita ya. Didoakan, makanya jalan kita harus mendoakan betul. Yang ketiga lagi, wa man istakhaffa bil jirani hasiral manafi', barang siapa meremehkan tetangganya, dengan tetangga kada baik, bertetangga tidak akur, bertetangga tidak rukun, maka rugi manfaat tetangga tersebut. Maksudnya kayak gini, nah, pian kalau dengan tetangga baik nyaman hidup. Kenapa nyamannya? Ada apa-apa tetangga yang duluan. Apalagi ibu-ibu yang kadang-kadang mau melahirkan, kita tidak punya mobil, ada tetangga punya mobil, ayo masuk aja sidin. Atau orang datang ke tempat kita lagi tidak ada di tempat. Orang ngantari apakah? Kata tetangga, cari beliau kah? Iya, kata orang. Nah beliau lagi jalan, sudah titipan aja sama ulun, nah nanti ulun kasihkan ke beliau. Kenapa? Karena kita punya tetangga yang baik, karena kita bertetangga baik. Tapi bila kita bertetangga tidak baik, manfaat tetangga hilang. Manfaatnya apa? Satu, bila beracaraan tetangga kada mau menemani, kada mau enggani. Yang kedua, tetangga cuek-cuek aja lawan kita. Ketiga, ada urusan apapun nafsi ujarnya. Tapi kalau kita baik, maka manfaat bertetangga itu luar biasa. Nah, Rasulullah mengatakan, apa kata Rasul? Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba bijarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai tetangganya seperti mencintai diri sendiri. Jadi kata Rasul, tidak beriman seorang hamba sehingga dia cinta, dia sayang kepada tetangganya sebagaimana dia mencintai dan menyenangi dirinya sendiri. Artinya dengan tetangga itu maklum aja, jangan tapi bahwalan, jangan tapi berisi masalah, mengalah aja biar. Zaman dahulu dikisahkan Imam Hasan Al-Basri, kalau kada salah lah, orang di Arab itu kan rumahnya bertingkat. Kalau kita di sini mungkin kayak apartemen bertingkat terus. Nah, Imam Hasan Al-Basri tinggal di lantai bawah. Artinya anggaplah misalnya lantai 3, ada lagi lantai 4. Imam Hasan Al-Basri ketika beliau tinggal, beliau melihat ada bocor di lantai atas dari WC lantai atas. Tapi beliau tidak mengambil risiko, tidak mencari masalah. Beliau letakkan baskom. Nah, supaya apa? Air yang titik masuk ke dalam baskom. Selesai. Nah, beberapa waktu kemudian setelah berlalu begitu lama, tetangganya yang di atas yang kebetulan beragama Yahudi turun ke bawah. Biasanya tetangga tuh kan kayak kita aja, saling assalamualaikum. Kadang-kadang pengen masuk ke rumah, kadang-kadang ingin bertamu. Nah, tetangga yang Yahudi tadi ingin bertamu kepada Imam Hasan Al-Basri karena beliau adalah ulama besar pada saat itu. Saat masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri, tetangga tadi kaget. Kata tetangga, apa itu wahai Imam? Kata Imam, itu kalau tidak salah itu ada bocor di atas. Tetangga kaget luar biasa. Kata tetangga, berapa lama sudah itu terjadi? Kata Imam Hasan Al-Basri, sudah puluhan tahun. Jadi kata tetangganya, kenapa engkau tidak ngasih tahu aku, tuh rumahku kasihan nih Imam? Nah, bayangkan,
Coba kalau kita tempeleng mana itu, langsung naik ke atas, langsung ketuk-ketuk, itu WC-mu tuh bocor. Nah, santai aja. Jadi dengan tetangga itu akur-akur aja, maklum aja. Nah, karena kata Nabi ini bagusnya. Innallaha ta'ala yuhibbu rajula lahu jaru su'in yu'dhihi fayasbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yakfiyallahu bihayatin aw mautin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang mempunyai tetangga. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang mempunyai tetangga jahat. Lah, tetangga jahat tapi dia sabar menghadapinya. Ada kita misalnya besi tetangga, wah, rewel bujur, pahirian bujur, gosip terus misalnya, tapi kita sabar, kata Nabi, maka Allah akan mengangkat derajat kita, akan memberikan imbalan yang luar biasa kepada kita. Boleh jadi kata Allah, sudah, karena kalau lama-kelamaan kasihan juga dia, Allah matikan kita, selesai. Atau Allah panjangkan umur kita. Dalam artian yang kita ambil kesempatan ini, dalam kita ambil kesimpulan, bila kita punya tetangga yang tidak baik, kita sabar menghadapinya, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, sabar mau kayak apa lagi? Ya. Makanya ujar dalam kitab itu disebutkan, bila hendak bikin rumah, yang pertama kali bukan rumahnya yang dicari, tapi tetangganya ditengok dulu. Siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri, siapa depan, siapa belakang. Karena dalam hidup dan kehidupan itu tetangga sangat berpengaruh. Lah, misalnya bini pian bagus, tapi tetangga-tetangga nang pakaiannya mantap-mantap sedikit banyak, bini pian tak umpat juga berpakaian yang macam-macam. Tapi kalau tetangganya bagus, ke masjid, datang ke majelis taklim, pengajian, lama-kelamaan umpat juga kita. Kenapa? Supan kada datang ke masjid. Jadi dengan tetangga maklumi aja. Kenapa? Karena manfaat dari tetangga itu luar biasa. Yang keempat, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa meremehkan kerabat-kerabatnya, maka rugi kasih sayangnya. Artinya siapa yang meremehkan kerabatnya itu artinya boleh jadi saudara, boleh jadi sepupu, boleh jadi paman, kita remehkan, kita anggap enteng, kada kita hormati, rugi kita kasih sayangnya. Apa ruginya? Ruginya adalah, maaflah, sejahat-jahatnya saudara tetap saudara kita, sejahat-jahatnya paman tetap paman kita. Tidak mungkin dipisahkan hubungan paman dengan keponakan. Tidak mungkin dipisahkan hubungan saudara sesama saudara. Kada mungkin tatap badang sanak. Nah, tatap keponakanku, tatap pamanku. Kalau kita menganggap remeh, menganggap enteng, memusuhi dengan kerabat-kerabat kita, kasih sayangnya rugi. Kenapa? Sebab biasanya keluarga itu kalau sayang bujuran sayang. Kalau orang lain baik dengan kita, ada dua alternatif. Satu, memang benar-benar baik. Yang kedua, ada yang diuntingnya. Kalau orang lain dengan kita baik, boleh jadi apakah itu, lihat aja lah. Lihat aja misalnya ada orang Banjar tuh baolet-olet dengan kita, barak-parak tuh ada tuh enak tuh. Ujung-ujungnya ada duit kah aja. Nah, ya kalau. Tapi kalau saudara kita, keluarga kita, kalau dia sayang, betul-betul sayang. Karena ikatan kekerabatan, ikatan nasab itu yang luar biasa. Jangan sampai ada ungkapan basaudara, keluarga, duit kada keluarga. Nah, iam sudah. Nah, ini bahaya ini. Lawan orang lain baik, lawan keluarga seke. Nah, bahaya. Ujung-ujungnya pas bepangantinan, dang sanak kada datang, mamarina kada datang, keponakan kada datang, ditanya orang, mana kakakmu? Menjawab serba salah, ya kan? Menjawab bakalahi, ujar orang kenapa badang sanak bakalahi? Menjawab kada bakalahi, mana orangnya kada datang? Ah, ayo bayangkan.
Biasanya kalau ada pertemuan-pertemuan orang pasti nanya, mana saudaramu, mana kakakmu, mana adikmu, mana pamanmu, mana keponakanmu, itu selalu ditanya-tanya orang. Kalau orang lain habis Assalamualaikum, udah belikan sudah, paling amplop isi orang. Tuh kan kalau ada isinya, ayo. Nah, kalau di sini ada lah, kalau di kampung tuh bisa pian orang berpengantinan itu banyak amplop tuh, amplopnya aja Bang, isinya ada. Tapi dimaklumi aja ada Bapak, artinya kan alhamdulillah juga sidin memberi amplop alhamdulillah. Karena apa? Menjaga harga diri sidin juga. Kalau bersalaman kada amplop sopan juga sidin. Yalah, amplop ya supaya isinya kada apa juga bagus saja lagi alhamdulillah masih menjaga harga diri. Yang kelima lagi. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasiratibal ma'isyah. Barang siapa meremehkan ahlinya, maksud ahli itu anak, istri, suami, itu ahli lah, itu ahli kita, keluarga kita. Siapa yang meremehkan anaknya, meremehkan istrinya, meremehkan suaminya, maka rugi manisnya kehidupan. Maksud manisnya kehidupan gini, pian biar banyak duit lah. Anak kadeda yang mau mendekat sakit hati kada sakit. Pian banyak biar melimpah, bini kada mau mendekat sakit kada sakit. Nah, ayo bayangkan. Orang di kampung, pian lihat orang di kampung loh. Orang di kampung tuh kadang-kadang hidup sederhana, kadang-kadang pas-pasan, tapi kaya dengan nenek duduk di depan rumah di sore hari nyaman mana berduaan berkisahan. Makan sanggar, orang Banjar makan gugudoh, teh manis ada, tertawaan berdua, cucu bermain, anak ada, luar biasa. Walaupun giginya habis, minyak anginnya bau, tapi yalah, ayo bojo. Jangankan kayak pian ulun aja nah, kadang-kadang nih bawa minyak angin tadi lah, sini minyak angin, karena artinya sadar diri Tuhan sudah, sudah 46 sudah, hampir setengah abad. Kadang-kadang masih kada pada rewi saya kada percaya itu nah, masih kayak kekanakan padahal 46 sudah. Nah jadi kalau kita meremehkan keluarga kita, manisnya kehidupan hilang. Coba kita lah duit biar kada banyak, misalnya kada banyak tapi bini baik, anak baik, terkumpul, wah luar biasa. Oleh sebab itu kadang-kadang ada orang-orang tua tuh pian, orang-orang tua tuh kalau nya sudah tua kadang-kadang minta anaknya, anak bukan duit yang yang aku minta nak kayak dikirimi tiap bulan, cucuku kapan datang, nanti orang tua tuh. Orang tua tuh kadang-kadang duitnya ayo aja sidin terima aja tiap bulan, cuma sekali-kali aja sidin kapan nikah boleh, kapan cucuku dibawakan, ayo bayangkan itu. Nah jadi kita lawan anak bini itu bagus-bagus kayak apa caranya lah, supaya manisnya kehidupan tuh dirasakan. Sakinah, mawaddah, warahmah itu dengan apa? Dengan saling menghormati suami istri, saling menghormati anak. Kalau bisa dari berjalan kemana kah boleh bawa oleh-oleh untuk anak lah, untuk anak-anak halus, besi anak halus, besi cucu bawa oleh-olehnya. Kadang-kadang anak kita, cucu kita walaupun harganya biasa, tapi oleh-olehnya ini sangat berharga bagi dia. Nah, kalau bini kan oleh-olehnya minta seorang, nah, nyata sudah. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 ini, pertama, siapa yang meremehkan ulama rugi urusan agama. Siapa yang meremehkan pemimpin, pejabat rugi dalam urusan dunia. Siapa yang meremehkan tetangga rugi manfaat bertetangga. Siapa yang meremehkan kerabat-kerabatnya rugi kasih sayang kerabat-kerabatnya. Dan siapa yang meremehkan keluarganya, anak istrinya, maka rugi, dia tidak akan mendapatkan manisnya sebuah kehidupan. Karena yang kita cari itu ujung-ujungnya adalah kayak apa caranya hidup rukun, damai, senang. Mata tuh sejuk melihati anak bini. Ini melihati laki memberi muar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi kita. Belum nih sambil tadi minta izin sakit perut tulun. Makanya keluar tadi habis salam. Nggak bisa salah makan, sedikit salah makan. Nah, kata Nabi lagi, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa menimpa umatku, kata Nabi. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Nabi, akan datang suatu masa menimpa umatku, mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Boleh jadi saat ini ada sudah. Ya, jadi Nabi itu memberitahu tanda-tanda akhir zaman itu mesti, ya Nabi akan datang suatu masa nanti umatku itu mencintai 5 tapi melupakan 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal uqba. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Banyaknya manusia yang subuh cur hilang. Nah, ayo boleh aja hendak bercari silahkan. Cuma yang 5 waktu jangan ditinggal, itu aja persoalannya. Yang dikatakan oleh Nabi itu banyak orang yang mencintai dunia tapi akhirat tak abaikan. Maksud tak abaikan tuh sembahyang balang kambingan. Kan masih sembahyang, ada yang kada sembahyang sama sekali. Kenapa? Lebih mementingkan urusan dunia. Kalau ada telepon, ayo oke, langsung datang. Pertanyaannya, kalau seruan Allah datangkah tidak? Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang bila orang, ayo kapan kita ketemu, ini proyek sekian, itu biar jam 12 malam tolak. Perjalanan dinas, biar naik pesawat jam 6 pagi mulai Samarinda, jam 2 tetap berangkat. Kenapa? Surat pimpinan perjalanan dinas. Persoalannya surat perjalanan menuju Allah. Nah, kayak apa kita? Kadeda melarang, pian hendak mau apa silahkan. SPPD setiap hari kayak pejabat silahkan, kadeda melarang. Cuma akhirat jangan dilupakan. Bilanya tolak jam 2 kayaknya subuh di mana sembahyangan. Bila tolak ke sana kemari sembahyangnya kapan, itu nang dipikirkan. Supaya apa? Supaya dunia jalan, akhirat juga jalan. Jangan sampai dunia aja yang dikejar, akhirat kadeda sama sekali. Padahal dunia ini hanya sebentar, paling lama berapa tahun kita? Pian berdoa 150 tahun sakit kepala juga. Kenapa sakit kepala? Kalau Allah kabulkan, ayo kawanan habis sudah. Kawan anak habis sudah. Nanti tinggal kawan cucu, bingung sorangan juga. Ya bayangkan. Kada usah kayak itulah, maaf aja nah pian di masjid inilah tahun bulan. Satu persatu kawan tuh meninggal. Pian kayaknya ke masjid bingung dok. Habis kawanku aja. Ayo bayangkan. Padahal umur masih 80-an, habis kawan kok tidak lagi, itu sudah akan menggoyangkan sebuah kehidupan. Anda berdoa 1000 tahun nggak silakan, ya cuma sanggupkah adakah itu aja. Nah jadi yang pertama, kebanyakan manusia itu kata Nabi apa? Mencintai dunia tapi dia melupakan akhirat. Mestinya dunia jadikan ladang menuju akhirat, itu yang penting. Bahasa ulun itu kan kayak ini, dunia tuh diibaratkan cacing, nah akhirat tuh diibaratkan apa? Iwak tauman. Jangan sibuk mencari cacing, kapan diumpankan untuk memiliki tauman. Yang kita tuju tuh taumannya itu bukan cacing-cacing yang berserakan. Yang kedua lagi, wa yuhibbunad duwar wa yansawnal qubur. Umatku itu nanti suka dengan rumahnya tetapi dia melupakan kubur. Maksudnya rumah itu kayak apa? Pian bangun rumah, arsitek ini kayaknya di kamar tuh spring bednya ini, ruang tamunya kayak ini, kemudian apa laginya, apa nih namanya nih yang paper apa kan, ini kursinya ini, kemudian hordennya ini diatur. Persoalan selanjutnya kayak apa kita mau atur supaya nyaman juga ketika berada dalam kubur, itu yang penting. Pernahkah kita, aku nanti dalam kubur itu 1 kali 2,
Kayak apa caranya supaya dalam 1x2 tuh satu dingin, sejuk. Yang kedua kayak apa caranya dalam 1x2 itu nanti penuh dengan terang benderang. Yang ketiga kayak apa caranya nanti dalam kubur itu ada yang menemani, nyaman. Itu mestinya yang harus kita pikirkan. Silahkan bikin rumah yang mewah, tidak ada yang melarang. Cuma untuk kubur ini apa persiapan kita supaya dua-duanya nyaman, di dunia hidup nyaman, di dalam kubur juga nyaman. Ya, salah satunya adalah supaya kubur nyaman, senantiasa menuntut ilmu. Itu penting, Mian. Karena orang yang menuntut ilmu itu digambarkan nanti di dalam kubur bila dia meninggal dunia, maka kubur yang 1x2 itu penglihatan dia seperti alam semesta, luas luar biasa. Rajin-rajin menuntut ilmu, itu aja. Nah, ulun dulu besi datuk ulun tuh alim luar biasa, tuan guru Kiai Haji Mukri, ulama besar. Sidin orang nyebutnya kayak assalamualaikum, sampai meninggal dunia sidin siang dikubur, asar dikubur, habis maghrib ulun bermimpi sudah. Datuk ulun kayak apa caranya ulun supaya kayak pian juga, alim kayak pian, baik kayak pian. Pian anak meninggal aja kawa menentukan aku jadi pian meninggal hari ini. Tahu sidin apa amalannya uji sidin? Amalkan rajin-rajin menuntut ilmu aja. Nah, itu aja. Nuntut ilmu tuh boleh jadi mengajar, boleh jadi belajar, boleh jadi menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, itu. Atau menyenangi orang yang belajar. Jadi kalau bisa jadi orang alim, kada bisa belajar menulis serius tulis. Kada bisa juga dengan telinga, kada bisa juga muhibbin, mencintai ulama, mencintai orang belajar, mencintai orang mendengar. Dengan cara apa? Apa yang bisa dibantu? Misalnya aku nak ke masjid kada kawa nih, sibuk bandar di sana nih, tinggal jauh, duitnya kirim ke sini nukar wadai. Nah itu kirim duit, kirimnya duit apa? Duitnya dikirim nukar nasi kuning. Itu membantu orang yang menuntut ilmu seperti itu. Nah jadi yang kedua, jangan sampai kita melupakan kayak apa caranya berada dalam kubur itu nyaman. Yang ketiga, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Akan datang kepada umatku nanti mereka mencintai harta tetapi melupakan hisab. Kita senang duit banyak, senang. Nang menjadi pertanyaan ujian Nabi, kayak apa duit yang kita miliki nanti dihisab oleh Allah. Belum contohkan aja nah, pian masuk ke mall, belanja ke supermarket, ya Allah, apa nang pian kan makin banyak masukkan barang ke dalam troli lah, makin banyak tentu hisapnya makin banyak, tentu hitungan di depan kasir makin banyak. Di otak pian pasti muncul cukup kada duit, cukup kada duit, cukup kada duit. Artinya apa? Silahkan ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Cuma ingat kata Nabi, hari kiamat uang yang kita miliki, harta yang kita miliki akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dari mana, digunakan ke mana? Dapat dari mana? Halalkah, kadakah? Itu artinya silahkan mau duit banyak kada apa, cuma kita lihati ini nanti alhamdulillah ini hasil ini halal. Ku makan kan yang halal, alhamdulillah, dihitung-hitung juga. Kemudian lagi yang keempat, wa yuhibbunal iyal wa yansaunal hur. Umatku itu nanti mereka suka menyenangi keluarga, tetapi mereka lupa terhadap bidadari nanti di dalam surga. Artinya apa? Kebanyakan kita tuh pasti satu membanggakan keluarga kita, itu mesti itu kada kau pian besi bini pian dupang pembungasnya jelas sudah, besi anak kupang pemintarnya. Yang perlu diperhatikan tuh gini, anak, istri, keluarga hari kiamat nafsi di padang mahsyar nafsi yauma yafirul mar'u min akhi, ya manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, sahibatihi wa bani, lari dari sahabat-sahabat dan anak cucunya. Silahkan cintai keluarga,
Tapi yang dipikirkan kayak apa caranya, kayaknya hari kiamat bidadari, dapat bidadari itu yang penting. Kenapa? Karena anak keluarga kita kalau dia beriman, kita beriman, sama-sama masuk ke dalam surga. Kalau kada beriman, berbeda kita. Nah dipikirkan misalnya uja pada rewes kena dalam bidadari itu 12.100. Mantap pada rewes saya pian. Nah, apalagi pian sudah gagah kata Allah, ya Allah. 12.100 kada gampang-gampang. Nah, 12.100 saja bayangan, pian di dunia bebini saikong gini, maharnya banyak benar sudah. Nah, cari bini satu aja maharnya keringatan jangan duitnya. Hari nang penting nih kayak apa caranya hari kiamat supaya mahar bidadari itu dapat 12.100 Hasan Basri. Nah, Hasan Basri lah. Kayak Hasan Basri pikirkan pian kayak apa caranya mahar masuk surga 12.100 bidadari. Itu yang penting. Kan bayang akar. Digambarkan dalam kitab itu kalau bidadari itu hanya memunculkan kokonya aja. Nah, ini kokonya dia munculkan ke dunia, orang ke masjidan semua. Kadingat lagi berdagang, kadingat lagi begawe, kokonya kayak pamuhannya wallahu alam bisawab. Ya Allah. Makanya surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, kada pernah terlintas dalam hati kayak apa nyamannya, kayak apa hebatnya. Nah, apalagi jali, wah selesai jali. Makanya di dunia ini bagus-bagus ke mata, jangan mata kelanjian itu aja. Tawa jali. Nah terakhir dah. Ya Allah Rasulullah. Wa yuhibbun nafsa wa yansawunallah. Nah jadi yang kelima, nanti akan datang suatu masa umatku itu mereka mencintai nafsu, hawa nafsunya dan melupakan Allah. Artinya apa? Dalam hidup dan kehidupan di dunia, ya Nabi, kebanyakan manusia itu nanti dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Hendak ini, ujung-ujungnya apa? Lupa dengan Allah. Jangankan persoalan yang haram, yang boleh aja kadang-kadang ketika kita menuruti hawa nafsu beribadah kurang sudah. Ini makanan kita, minuman kita, tapi kalau kita ikuti nafsu, makan sepiring, 2 piring, 3 piring, boleh kada? Boleh hai. Cuma Allah terlupakan. Mana lupanya? Imbah kekenyangan, kada mungkin lagi beribadah, selesai. Imbah kekenyangan, paling-paling mencari apa? Di mana tempat bersandar, hendak guring dulu, mengantuk. Nah, mestinya makan silahkan, tapi makan dalam rangka supaya badan kuat, badan sehat, nyaman beribadah, nyaman bercari, nyaman begawe, supaya apa? Anak istri dapat makanan yang halal, beribadah juga nyaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma salli ikhlas ala bil ilmi wa bin nashri bi ta'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.